Baik, selamat berjumpa kembali dalam channel saya si Hotang Marsoid. Nah, bila Anda sudah memutar video ini, mendengar channel ini, nah silakan subscribe, like, komentar, share ya, agar channel ini tetap terbangun dengan baik. Nah, kali ini topik yang akan saya bicarakan adalah hukum dagang. Nah, pada umumnya di negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental, ya kalau dikatakan sistem hukum kontinental itu, ya kita ingatlah Eropa daratan, ya, bahwa negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental pada umumnya ada pemisahan kodifikasi antara hukum dagang dengan hukum perdata. Ya, tapi walaupun demikian, bahwa di negara-negara tersebut ada pemahaman bahwa hukum dagang itu merupakan bahagian daripada hukum perdata. Nah, jadi mengapa ada pengakuan bahwa hukum dagang adalah bahagian daripada hukum perdata? Itu disebabkan seperti apa yang saya katakan tadi, adanya kodifikasi yang terpisah hukum perdata dengan kodifikasi hukum dagang. Kalau kita memahami hukum perdata di Indonesia, ya, pemahaman pertama bahwa hukum perdata itu diartikan sebagai hukum privat. Hukum privat berarti dia adalah seberang hukum publik. Nah, jadi ruang lingkup daripada hukum privat atau perdata itu adalah mengatur hubungan antara orang perorangan dan hukum itu langsung dipertahankan oleh pihak yang bersangkutan. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan negara, ya. Nah, pemahaman yang kedua begini. Hukum perdata itu dipahami dalam arti yang isinya, substansinya. Jadi substansi dari hukum perdata itu ada dipahami dalam arti luas dan ada dipahami dalam arti sempit, ya, luas dan sempit. Nah, dalam arti luas, hukum perdata adalah hukum yang ada dalam kodifikasi Burgerlijk Wetboek atau BW dan hukum dagang atau yang ada dalam kitab Wetboek van Koophandel atau WVK. Itulah, jadi dalam arti luas hukum perdata itu adalah hukum perdata dan hukum dagang. Jadi makanya kembali pemahaman tadi bahwa hukum dagang adalah bahagian daripada hukum perdata. Pemahaman yang kedua itu pemahaman yang sempit, bahwa hukum perdata hanya diartikan sebagai hukum yang ada di dalam BW atau KUH perdata saja, ya. Nah, jadi persoalan tentang hukum perdata dan hukum dagang ini mulai muncul atau kelihatan dia menjadi persoalan adalah di pemahaman dalam arti luas, yaitu perdata dan dagang. Di situ dia mulai ada persoalan. Nah, terpisahnya kodifikasi hukum perdata dengan hukum dagang itu sebenarnya diawali dan berkembang menurut sejarah, ya. Diawali dan berkembang menurut sejarah. Masuknya hukum dagang dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas itu sebenarnya didasarkan pada realita, ya, realita dari substansi hukum itu sendiri. Nah, sebab substansi hukum perdata berkorelasi dengan substansi hukum dagang, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lihat dulu pengertian-pengertian. Pengertian hukum dagang. Kalau menurut Ahmad Ihsan, ya,
kalau kita mau mempelajari hukum dagang, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari pengertian-pengertian yang ada di dalam hukum perdata. Ya. Jadi kebalikannya, kalau kita tidak mengerti pemahaman-pemahaman yang ada di dalam hukum perdata, kita juga tidak akan mengerti nanti tentang hukum dagang. Gitu ya. Nah, yang kedua, menurut Kansil, ya, dia mengatakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Nah, itulah pengertian hukum dagang menurut Kansil. Kalau menurut Suryatin, dia mengatakan begini. Dia mengartikan hukum dagang sebagai berikut. Hukum dagang itu adalah kesatuan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap seorang pedagang yang menjalankan suatu perusahaan. Ketentuan-ketentuan mana terdapat dalam KHOD dalam hal khusus perdagangan. Nah, itu dia. Kalau menurut Sukardono, ya, dia mengakui bahwa ada dari hukum perdata umum itu adalah di situ include ada hukum dagang, ya, yaitu terutama mengatur tentang perjanjian atau overeenkomsten, perikatan-perikatan atau verbintenis, ya, itu menurut Sukardono. Nah, artinya begini, setiap perbuatan orang dalam dunia perdagangan atau perusahaan itu sebenarnya tidak lepas daripada perikatan. Nah, perikatan itu ada diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Nah, jadi justru itulah kalau di Indonesia bahwa pasal 1 KUHD adalah lembaga yang memelihara kesatuan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Ya? Itu dia. Nah, itu pengertian tentang KUHD atau hukum dagang. Nah, sekarang hukum dagang itu kita lihat dulu dalam sejarahnya. Tadi dipersoalkan mengapa ada kodifikasi yang terpisah antara hukum dagang dengan hukum perdata. Kalau memang hukum dagang itu adalah bagian daripada hukum perdata. Ya. Nah, jelas saya katakan bahwa walaupun ada kodifikasi hukum perdata dan kodifikasi hukum dagang yang berdiri sendiri, tetapi kodifikasi itu bukan menunjukkan adanya perbedaan yang prinsipil. Ya. Nah, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum dagang itu adalah bahagian khusus daripada hukum perdata. Tadi saya sudah katakan untuk memelihara hubungan hukum perdata dengan hukum dagang itu ada satu lembaga, yaitu pasal 1 KUHD. Ya, jadi secara juridis formal bahwa korelasi itu dikatakan begini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini. Ya, dalam kitab perdata itu tidak khusus diadakan penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Ya. Nah, maksudnya begini, ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata berlaku juga bagi mereka yang melakukan tindakan atau di bidang perdagangan atau perusahaan yang diatur di dalam KUHD, sepanjang KUHD tidak mengatur khusus. Nah, sebaliknya begini, bila ada diatur dalam KUHD, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata itu tidak berlaku. Ya. Nah, ketentuan ini dalam ilmu hukum disebut lex specialis terohat lex generalis. Ya. Jadi arti adagium ini dalam konteks ini adalah begini, ketentuan dalam KUHD dapat mengesampingkan, ya, ketentuan yang ada dalam KUH Perdata sepanjang bila keduanya mengatur hal yang sama.
Tetapi kalau tidak diatur berbarengan, berlakulah yang ada di dalam salah satu pihak itu. Nah, persoalannya sekarang, mengapa ada pemisahan kodifikasi KUHD dan KUH Perdata? Nah, dalam catatan sejarah hukum tertulis dan modern di Indonesia, nah, kedua kitab undang-undang ini merupakan peraturan yang berlaku berdasarkan prinsip konkordansi tahun 1848. Ya. Nah, konkordansi dimaksud dilakukan pemerintah penjajah Belanda yang pernah menjajah Hindia Belanda atau Indonesia, ya. Dan demikian pula Belanda dulunya yang pernah dijajah Prancis juga menerima kedua peraturan itu dari pemerintah Prancis. Tepatnya itu adalah begini. Burgerlijk Wetboek atau WBW itu bersumber dari Kode Sipil Prancis. Sedangkan Wetboek van Koophandel WVK Belanda itu bersumber dari Kode de Commerce Prancis. Nah, ketika Belanda menjajah Indonesia, maka Belanda pun memperlakukan hukumnya ke negara jajahannya, yaitu Hindia Belanda. Maka Burgerlijk Wetboek atau BW dinyatakan berlaku kepada orang-orang Indonesia, maka dia menjadi KUH Perdata. Dan kemudian Kode de Commerce-nya Prancis itu menjadi Wetboek van Koophandelnya Belanda, dan dinyatakan berlaku itu untuk orang Hindia Belanda. Itulah yang disebut dengan KUH dagang. Ya. Nah, jadi Prancis sendiri itu memperoleh hukumnya dari Romawi. Ya. Jadi coba kita bayangkan, Romawi itu di daratan Eropa, dari Romawi ke Prancis, Prancis ke Belanda, itu semua adalah di daratan Eropa. Makanya kita itu menganut sistem hukum kontinental. Nah, dari Belanda dinyatakan berlaku kepada Indonesia, ya. Nah, itulah sejarah ringkas daripada kedua hukum tersebut. Nah, tentang lebih jelasnya bisa kita perdalam itu nantinya, ya. Nah, jadi sekarang ketika pemerintah penjajah Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel ini ke Indonesia, maka ada dijumpai berbagai perubahan, ya. Nah, dalam berbagai penelusuran literatur dijumpai keseragaman pendapat begini, bahwa hukum dagang pada mulanya semata-mata diperuntukkan untuk golongan pedagang, ya, golongan pedagang atau yang melakukan tindakan-tindakan dagang. Tindakan dagang. Nah, perkataan pedagang yang ada di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 WVK Belanda, ya. Kemudian pengertian pedagang sebagaimana pasal 2 WVK Belanda itu adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan dagang dan membuatnya sebagai pekerjaan. Nah, kata pedagang dan perbuatan pedagang atau perbuatan dagang diganti menjadi perusahaan dan perbuatan perusahaan. Nah, jadi istilah pedagang yang ada di dalam KUHD itu dianggap menjadi pengusaha, ya, dianggap menjadi perusahaan, dan perbuatan dagang dianggap menjadi perbuatan-perbuatan perusahaan. Nah, itu dia perubahan-perubahan yang ada di dalam KUHD. Nah, jadi hanya saja KUHD tidak memberi pengertian perusahaan. Apa maksud perusahaan? Nggak ada. Sedangkan kata perusahaan itu sendiri sebenarnya tidak ada. Kita jumpa di situ. Masih tetap istilah-istilah pedagang, ya, di dalam KUHD tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk sumber-sumber hukum dagang. Nah, pada umumnya dan utamanya sumber utama hukum dagang Indonesia adalah KUHD. Itu Stablat 1847 nomor 23. Ya. Jadi
KUHD ini terdiri dari 3 buku itu, KUHD. Buku pertama tentang perdagangan pada umumnya. Nah, di situ diartikan apa itu pedagang, perbuatan perniagaan, tentang memegang buku dan lain-lain ya. Kemudian buku kedua KUHD, di situ diatur hak-hak dan kewajiban yang bersumber pada pelayaran, ya, pada pelayaran pada umumnya itu. Kemudian buku ketiga KUHD yaitu tentang ketidakmampuan para pedagang. Ya. Nah, ketentuan tentang ketidakmampuan para pedagang ini sudah tidak berlaku lagi ya pada tahun 1906. Dia diganti dengan peraturan kepalitan dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepalitan dan pembayaran dan seterusnya ya, masih ada lagi perubahan. Nah, selain KUHD, sumber utama lain daripada hukum dagang di Indonesia adalah buku ketiga KUH Perdata. Nah, itu dia. Buku ketiga KUH Perdata ini adalah tentang perjanjian. Ya. Dan itulah yang dikatakan tadi menjembatani dagang dan perdata. Ya. Nah, di samping KUHD dan KUH Perdata, masih ada lagi berbagai sumber-sumber hukum lainnya ya. Ada itu undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang pasar modal, undang-undang dokumen perusahaan, wajib daftar perusahaan, ya, haki, pelayaran, penerbangan, dan lain-lain. Nah, jadi dengan demikian ada 3 utama ya sumbernya, hukum dagang itu sendiri atau KUHD, kemudian ditambah buku ketiga dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perdagangan dan termasuk dengan kepailitan. Ya. Jadi itulah tentang sumber hukum dagang Indonesia. Baik, sampai sini bahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan lagi saya akan menyambung ke bahagian yang kedua. Terima kasih.